Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Semoga kita tetap dalam keadaan yang sehat. Dan hari ini kita masih terus mendengarkan firman Tuhan. Karena kita tahu hanya firman Tuhan yang terus akan mengingatkan kita akan tujuan kehidupan kita, yaitu surga. Sering sekali aktivitas kita, kegiatan kita di dunia ini, bahkan ketika kita memperoleh berkat dari Tuhan, justru disitulah saatnya kadang-kadang kita sering melupakan tujuan kehidupan duniawi ini. Justru kita semakin menikmati berkat-berkat itu sehingga kita melupakan hal-hal yang rohani. Oleh karena itu teruslah mendengarkan firman Tuhan supaya kita tetap terjaga, supaya kita tetap siap sedia. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang kelima. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang kelima dikatakan demikian. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus dan diberkati Tuhan, tahukah kita satu hal yang paling menakutkan bagi banyak orang dan mungkin juga bagi orang-orang yang percaya? Apakah itu? Yaitu harinya Tuhan atau akhir zaman. Kedatangan Yesus yang kedua kali. Atau ketika Yesus menjemput kita, ketika ajal kita tiba. Itulah yang menakutkan bagi banyak orang. Karena apa? Karena banyak orang tidak siap untuk menerima kedatangan Yesus Kristus untuk kedua kalinya memanggil kita. Sering sekali orang tidak waspada, bahkan sering lengah. Makanya dikatakan saudara-saudara, hari kedatangan Tuhan itu sama seperti pencuri, yaitu datang pada saat malam. Saat orang tertidur, saat orang tidak menyadari diri, saat orang tidak waspada, bahkan lengah. Sama seperti pencuri datang ke rumah untuk mencuri, maka dia datang ketika saat tuan rumah lupa mengunci pintunya, lupa menjaga rumahnya dengan baik. Dan ketika rumahnya justru lengah dan tidak dijaga dengan baik, maka disitulah pencuri akan datang. Demikian juga kedatangan Yesus Kristus pada saat seperti pencuri, ketika orang-orang atau manusia bahkan orang-orang percaya sedang lengah, sedang tidak berjaga-jaga dan tidak waspada akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Makanya saudara-saudara, dikatakan oleh firman Tuhan, berjaga-jagalah. Firman Tuhan hari ini judulnya dikatakan di situ berjaga-jaga. Kenapa kita disuruh berjaga-jaga? Supaya setiap orang percaya harus betul-betul tinggal di dalam Tuhan, tinggal di dalam kebenaran, tinggal di dalam terang Tuhan itu. Supaya ketika Yesus datang, maka itu justru menjadi satu keuntungan yang besar bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Orang menjadi takut karena apa? Karena dia tidak siap. Tetapi ketika dia sudah siap, maka dia tidak perlu takut. Itu. Jadi makanya oleh karena itu kita dimintakan tinggallah dalam terang. Kita tidak perlu tahu kapan masanya akan datang. Itu yang dikatakan di ayat yang pertama. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Saudara-saudara, kita tidak perlu tahu kapan saatnya Yesus datang kedua kali. Saatnya Tuhan menjemput kita. Saatnya ajal kita tiba. Tidak perlu kita tahu. Kadang-kadang orang berkata, seandainya aku tahu kapan saatku akan mati, maka aku akan bersiap-siap. Belum tentu. Ada orang yang divonis dokter umurnya tinggal 2 bulan lagi, dia justru semakin ketakutan. Dia tidak bisa konsentrasi
untuk apa? Berserah dan semakin percaya, selalu memberikan dirinya kepada Tuhan. Tidak. Justru dia semakin takut. Karena apa? Karena ajal akan menjemput. Nah, yang menjadi persoalan kepada kita, bagaimana supaya kita tetap dalam saat-saat kita dalam terang itu. Supaya apa? Supaya itu membawa keberuntungan kepada kita. Dan kita tidak perlu takut lagi tentang apa? Tentang harinya Tuhan itu akan datang. Ya, karena apa? Yang pertama, karena mereka itu hidup dalam terang Injil Tuhan. Jadi orang yang hidup dalam terang Injil Tuhan, dia sedang menerima keselamatan itu. Hidupnya yang lampau sudah berlalu. Karena apa? Karena dia sudah menerima Kristus. Sehingga dia tidak perlu takut lagi untuk apa? Untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudara-saudara, saya mau katakan ini kepada kita, camkan baik-baik bagi kita yang sudah percaya kepada Yesus Kristus dan juga kepada orang-orang yang belum percaya. Percayalah kepada Yesus Kristus. Kita tidak akan pernah takut akan apa? Akan kematian kita. Coba mari kita lihat dulu, kita buka 2 Timotius 1 ayat yang mulai ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Dia katakan, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakannya kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Jadi Yesus itu menjadi karunia bagi kita, bukan untuk memberikan keselamatan, bukan karena perbuatan kita. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, maka kuasa maut itu sudah dipatahkan, sudah dikalahkan, sehingga kita tidak perlu takut. Itulah keuntungan orang yang tinggal dalam kebenaran dan menerima apa? Menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan baginya. Itu. Yang kedua, saudara-saudara, keuntungan apakah kita ketika dalam kebenaran? Yaitu apa? Kita tidak menganggap lagi kedatangan Yesus yang kedua kali atau akhir zaman itu, kiamat itu merupakan seperti pencuri. Karena apa? Karena kita sudah berjaga-jaga. Jadi orang yang sudah berjaga-jaga tidak perlu lagi takut kepada pencuri, karena dia sudah siap akan kedatangan pencuri itu. Sehingga ketika pencuri itu datang, dia sudah bisa, paling tidak dia bersuara keras, dan sehingga pencuri itu sudah ketakutan dan lari tunggang langgang. Artinya apa, saudara-saudara? Orang yang tinggal dalam kebenaran, orang yang tinggal dalam terang Tuhan, maka dia tidak menganggap bahwa apa? Kedatangan Tuhan itu, hari kiamat itu merupakan sebagai pencuri. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Jadi makanya, karena kita adalah orang-orang terang dan orang-orang yang mencintai kebenaran, maka kita tidak perlu takut lagi akan kedatangan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara, apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan bagi kita? Hiduplah di dalam terang. Jadilah terus tinggal dalam kebenaran. Hanya di dalam Yesus Kristus kita akan menjadi benar dan menerima kebenaran. Kita akan dibenarkan terus, sehingga kita tidak perlu takut lagi dengan apa? Dengan hari kiamat atau akhir zaman, atau kedatangan Yesus yang kedua kali, dan akan kematian kita. Ada beberapa orang yang selalu berkata, "Mang Pendeta, doakan saya supaya saya tetap kuat." Saudara-saudara, saya mau katakan, tetaplah kuat dan harus kuat. Dan kita tidak akan pernah kuat, hanya di dalam Kristus kita akan menjadi kuat. Maka serahkan hidupmu kepada Tuhan dan jangan pikirkan apalagi yang sudah tua. Maaf kepada kita yang sudah di atas 50 tahun lebih, apalagi yang sudah 60 tahun lebih, 70 tahun. Tidak usah lagi pikirin yang lain-lain. Pikirin saja Kristus. Maka hidup kita akan apa? Akan teguh dan tinggal dalam kebenaran. Dan kita tidak akan pernah takut lagi akan kedatangan Tuhan Yesus untuk menjemput kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang meneguhkan kami sekali lagi supaya kami hidup dalam terang dan tinggal dalam kebenaran dan terang Injil Kristus. Sehingga kami tidak pernah takut
akan kedatangan Engkau menjemput kami, karena kami sudah siap. Terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang sudah dengarkan firman Tuhan, teruslah berjaga-jaga dan jangan lengah, supaya kita tidak perlu takut dan merasa kedatangan Tuhan itu menjadi pencuri bagi kita. Sampai ketemu besok. Teruslah mendengarkan firman.